Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang mengguncang diplomasi Timur Tengah tentang bagaimana ratusan pejuang Hamas di Rafah menjadi titik genting yang menentukan masa depan gencatan senjata di Gaza. Mengapa kawasan kecil di selatan itu menjadi perhatian dunia? Apa yang sebenarnya terjadi di balik negosiasi antara Mesir, Amerika Serikat, dan Israel? Di saat gencatan senjata diklaim berjalan, mengapa suara ledakan dan laporan pengepungan masih terdengar? Apakah ini tanda perdamaian yang rapuh atau justru awal dari babak baru konflik Gaza? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Di ujung selatan Gaza, tepat di kawasan Rafah, suara tenang yang sempat hadir setelah gencatan senjata kini berubah menjadi desiran ketegangan baru. Setelah sebulan lebih perang berhenti, kawasan yang dulu penuh pengungsi itu kembali dipenuhi suara langkah tentara, kamera media, dan tatapan gelisah warga yang tak tahu harus berharap pada siapa. Rafah menjadi titik paling rumit dari perjanjian gencatan senjata yang disepakati dengan dukungan Amerika Serikat dan para mediator, termasuk Mesir. Tanggal 6 November 2025, mediator Mesir bersama utusan dari Qatar dan PBB membawa usulan yang berat, namun dianggap satu-satunya jalan. Sekitar 200 pejuang Hamas yang masih bertahan di zona Rafah, wilayah yang kini dikuasai oleh pasukan Israel, diminta menyerahkan senjata mereka. Sebagai gantinya, mereka dijanjikan jalur aman keluar menuju wilayah tengah Gaza yang masih dikontrol oleh pihak Hamas. Tawaran itu juga mencakup kesepakatan tambahan bahwa mereka harus memberikan peta atau informasi terkait jaringan terowongan bawah tanah di Rafah agar bisa dihancurkan sepenuhnya. Bagi Mesir, langkah ini bukan semata upaya politik, melainkan penyelamatan bagi proses gencatan senjata yang setiap hari terancam runtuh. Namun, di lapangan, suasana jauh dari tenang. Pasukan Israel melaporkan telah terjadi 2 kali serangan terhadap pos mereka di selatan Gaza sejak perjanjian damai ditandatangani. Israel menuding serangan itu dilakukan oleh kelompok yang masih berafiliasi dengan Hamas. Tuduhan itu langsung dibantah oleh juru bicara Hamas yang menyebut bahwa tidak ada operasi militer yang diperintahkan dari pusat komando. Sumber diplomatik di Kairo menyebut posisi para pejuang itu seperti terjebak di antara dua dunia. Mereka tak lagi memiliki jalur logistik, kehilangan kontak dengan komando utama, namun juga tidak punya pilihan selain bertahan di tempat. Beberapa di antara mereka disebut masih bersembunyi di reruntuhan rumah dan puing-puing terowongan yang belum sepenuhnya roboh. Seorang pejabat Mesir yang tak ingin disebut namanya mengatakan, setiap hari ada upaya negosiasi kecil-kecilan yang dilakukan untuk membujuk mereka keluar tanpa pertempuran. Tapi di sisi lain, nada keras datang dari Tel Aviv. Pemerintah Israel menilai bahwa menyerahkan senjata bukanlah bentuk kompromi, melainkan bukti kekalahan. Maka mereka menolak memberikan jaminan keselamatan bagi siapapun yang dianggap masih bersenjata di zona militer Rafah. Keputusan itu membuat mediator kewalahan, sebab tanpa jaminan keamanan, para pejuang Hamas tidak mungkin mau keluar dari persembunyian mereka. Media-media internasional menggambarkan situasi Rafah seperti titik api yang belum padam. Dari udara, drone pemantau Israel masih berputar siang dan malam. Di darat, pos pengamanan militer berdiri di setiap jalur masuk. Warga sipil yang tersisa hidup dengan rasa was-was karena kapanpun suara ledakan bisa kembali terdengar. Bagi sebagian pengamat,
Ini bukan lagi tentang perang atau damai, melainkan tentang kepercayaan. Rafah kini menjadi simbol rapuhnya gencatan senjata. Di satu sisi, perundingan di meja diplomasi terus berjalan dengan bahasa yang sopan dan harapan yang manis. Namun, di sisi lain, di bawah tenda pengungsi, di antara reruntuhan dan terowongan, masih ada orang-orang bersenjata yang belum tahu kepada siapa mereka harus menyerah. Mereka bukan lagi pasukan besar, tapi keberadaan mereka cukup untuk membuat seluruh kesepakatan damai goyah. Dan di tengah semua tekanan itu, dunia menunggu bukan untuk mendengar ledakan berikutnya, tapi untuk melihat apakah ada satu langkah kecil yang bisa mengubah arah sejarah di Gaza Selatan. Tanggal 7 November 2025, satu hari setelah usulan mediator Mesir disampaikan, situasi di Rafah semakin rumit. Laporan dari berbagai sumber militer dan kemanusiaan menyebutkan bahwa sekitar 150 pejuang Hamas kini terjebak di dalam jaringan terowongan di selatan Gaza, tepat di bawah wilayah yang sudah dikuasai oleh pasukan Israel. Mereka terkepung tanpa suplai makanan yang cukup, komunikasi terputus, dan oksigen semakin menipis. Menurut sumber dari kantor berita asing yang beroperasi di Kairo, para mediator internasional kini berpacu dengan waktu. Amerika Serikat dan Mesir mendesak Israel untuk membuka jalur aman bagi para pejuang itu, dengan syarat mereka menyerahkan senjata terlebih dahulu. Tujuannya bukan untuk membebaskan mereka sepenuhnya, tapi untuk menghindari pembantaian massal di bawah tanah yang bisa memicu kemarahan dunia. Namun, pemerintah Israel menolak memberikan jaminan apapun sebelum senjata diletakkan dan lokasi para pejuang diidentifikasi. Di sisi lain, sayap militer Hamas melalui pernyataannya di media Arab menegaskan bahwa menyerah bukan pilihan. Mereka menyebut akan bertahan di terowongan hingga titik darah terakhir, bahkan bila itu berarti mati tertimbun reruntuhan. Bagi mereka, keluar tanpa senjata sama saja dengan kehilangan kehormatan. Seorang pejabat Mesir yang menjadi bagian dari tim negosiasi menggambarkan suasana pertemuan pada malam itu sangat tegang. Di satu meja, perwakilan Israel menolak istilah jalur aman dan hanya mau menyebutnya penyerahan tanpa syarat. Di meja lain, utusan Qatar dan Mesir memohon agar Israel tidak melakukan serangan udara ke area terowongan sebelum perundingan selesai. Sementara di Gaza, ratusan keluarga pejuang yang masih terjebak menunggu kabar yang tak kunjung datang. Media internasional menggambarkan gambaran yang suram tentang kondisi di bawah tanah. Terowongan sepanjang lebih dari 2 km itu dipenuhi reruntuhan semen dan kabel listrik yang terputus. Suara langkah kaki dan komunikasi lewat radio sesekali terdengar lemah, menandakan masih ada yang hidup di dalam sana. Namun, setiap jam berlalu, kemungkinan untuk menyelamatkan mereka semakin kecil. Salah satu analis di Lembaga Keamanan Regional menyebut bahwa situasi ini adalah potret dari perang yang belum selesai meskipun ada kata gencatan senjata. Karena selama masih ada satu kelompok bersenjata yang bersembunyi, maka setiap detik bisa kembali menjadi ledakan baru. Israel menilai pejuang yang terjebak itu masih bisa membawa ancaman, karena sebagian diyakini menyimpan bahan peledak di dalam terowongan. Namun pihak Mesir melihatnya dari sisi lain, bahwa tragedi kemanusiaan bisa terjadi jika jalur keluar ditutup sepenuhnya. Di antara kepungan pasukan Israel, ada laporan bahwa drone pengintai terus mengirim gambar dari udara, memetakan setiap titik keluarnya terowongan. Dalam beberapa rekaman yang bocor ke media, terlihat sejumlah tentara Israel menunggu di dekat lubang sempit, sementara di sisi lain terdengar suara orang berbicara dalam bahasa Arab memohon air. Para mediator kini berada dalam dilema yang nyaris mustahil. Jika mereka memaksa Israel membuka jalur aman, mereka akan dituduh melindungi teroris. Tapi jika mereka membiarkan situasi berjalan tanpa intervensi, dunia akan menyaksikan ratusan kematian di bawah tanah tanpa pernah ada pertempuran terbuka. Sementara itu, di permukaan, keluarga para pejuang dan warga sipil Gaza terus menunggu kabar. Mereka tahu, setiap kali tanah bergetar di selatan Gaza, mungkin ada satu terowongan yang runtuh. Tidak ada yang tahu siapa yang masih hidup, siapa yang sudah tertimbun. Yang pasti, Rafah kembali menjadi panggung bisu antara politik kemanusiaan dan kehancuran.
Hari berganti minggu, namun situasi di selatan Gaza tak juga menunjukkan tanda-tanda stabil. Kasus para pejuang yang masih bertahan di Rafah kini menjadi bahan perdebatan di berbagai meja diplomasi dunia. Bagi para mediator, masalah ini bukan sekadar tentang 200 atau 150 orang bersenjata, tetapi tentang kredibilitas seluruh kesepakatan gencatan senjata yang telah disusun dengan susah payah. Sumber diplomatik dari Kairo menyebut, sejak usulan pertama disampaikan, tekanan terhadap Mesir dan Amerika Serikat semakin meningkat. Di satu sisi, mereka ingin menunjukkan bahwa proses damai yang difasilitasi berhasil. Namun di sisi lain, kegagalan menyelamatkan para pejuang yang terjebak bisa memunculkan tuduhan bahwa gencatan senjata hanyalah ilusi. Israel masih menolak untuk melonggarkan pengepungan dan menyebut setiap upaya membuka jalur keluar sebagai ancaman terhadap keamanan nasional mereka. Sejumlah pejabat keamanan Israel mengatakan bahwa kelompok yang masih bersembunyi di Rafah bukan hanya tentara lapangan, tetapi juga beberapa komandan lapis kedua yang memiliki informasi penting mengenai jaringan terowongan di seluruh Gaza. Karena itu, mereka ingin menangkap hidup-hidup sebanyak mungkin untuk diinterogasi. Tapi langkah itu menimbulkan risiko besar. Jika para pejuang itu memutuskan meledakkan diri, bukan hanya terowongan yang runtuh, tapi juga perjanjian damai yang baru seumur jagung. Sementara itu, di kamp pengungsi Khan Yunis yang tak jauh dari Rafah, ribuan warga sipil masih hidup di bawah tenda darurat. Mereka mendengar kabar bahwa beberapa dari pejuang yang terjebak di terowongan adalah saudara, suami, atau anak mereka, tapi tak ada kepastian apapun. Seorang perempuan yang diwawancarai media asing berkata lirih, "Mereka menyebut ini gencatan senjata, tapi kami masih mendengar ledakan di malam hari." Kalimat sederhana itu menggambarkan betapa tipisnya batas antara perang dan damai di tanah Gaza. Dari sisi internasional, sejumlah negara Eropa mulai menekan Israel untuk mematuhi hukum kemanusiaan, termasuk memberikan akses kepada tim penyelamat. Namun tekanan itu terbentur politik keamanan yang rumit. Di Washington, beberapa anggota Kongres menyerukan agar Israel menghormati kesepakatan dengan para mediator. Sementara yang lain mendesak agar tidak ada belas kasihan terhadap anggota Hamas. Perbedaan pandangan ini membuat Amerika tampak bimbang di mata publik dunia. Di markas PBB di New York, pembahasan tentang Gaza kembali digelar. Dalam sidang tertutup, utusan Mesir memperingatkan bahwa kegagalan menyelamatkan para pejuang di Rafah bisa memicu runtuhnya seluruh struktur gencatan senjata. Tapi, pernyataan itu tidak banyak menggoyahkan keputusan Israel yang terus memperketat kontrol di perbatasan selatan. Media internasional kini menjuluki Rafah sebagai zona abu-abu perdamaian. Tidak sepenuhnya perang, tapi belum juga damai. Di bawah tanah masih ada nafas yang tersisa. Di atas permukaan masih ada kebijakan yang saling bertentangan. Di tengah dua dunia itu, warga Gaza menjadi korban paling nyata dari setiap kebuntuan politik. Malam demi malam, langit Rafah tetap berwarna oranye karena lampu sorot militer. Suara generator bergema di kejauhan, dan di sela-sela itu, para perunding terus berbicara di ruangan dingin dengan mikrofon dan peta di meja. Sementara di bawah sana, ada manusia yang menunggu keputusan yang bisa menentukan hidup atau mati mereka. Babak ini belum berakhir, tapi satu hal pasti, setiap langkah yang salah bisa mengembalikan Gaza pada titik awal, tempat di mana perang dimulai dan di mana perdamaian kembali menjadi sekadar janji yang tertulis di kertas. Kisah di Rafah menggambarkan betapa rapuhnya perdamaian di tanah yang telah terlalu lama mengenal perang. Di balik diplomasi dan perundingan, ada wajah-wajah yang menunggu kepastian, ada nyawa yang menggantung di antara terowongan, dan ada masa depan yang masih kabur di balik puing-puing kota. Setiap keputusan yang diambil di meja negosiasi membawa dampak langsung bagi ribuan keluarga yang masih berjuang hidup di Gaza. Pertanyaan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah kini semakin kabur, karena di tengah kabut politik dan peperangan, yang tersisa hanyalah luka dan kelelahan. Dunia menatap Rafah bukan hanya sebagai peta kecil di ujung selatan Gaza, melainkan sebagai cermin dari betapa sulitnya mengubah perang menjadi perdamaian yang nyata. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta
dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.